Selamat datang di Bola Bolo. Tempat kalian mencari berita bola terupdate setiap hari, ada di sini. Jangan lupa untuk like, subscribe dan tinggalkan komentar kalian Bolo. Berita pertama. Harry Kane memecahkan rekor lagi di Bayern Munich. Kane tampil gemilang bagi Bayern sejauh musim ini dan telah mencetak 9 gol di semua kompetisi hanya dalam 5 pertandingan. Ia juga memiliki 3 assist, dan tampil dalam pertandingan akhir pekan ini setelah mencetak 4 gol dalam kemenangan telak 9-2 atas Dinamo Zagreb. Kali ini, Kane memecahkan rekor gol terbanyak pemain Inggris di Liga Jerman, dan memutus rekor Sancho sebagai pemain Inggris yang paling banyak mencetak gol di Bundesliga. Sancho mencetak 40 gol Bundesliga selama 2 periode di Borussia Dortmund, dalam 118 pertandingan. Ia kemungkinan akan mencetak rekor yang hampir mustahil dicapai jika catatan golnya terus berlanjut seperti itu. Sebagai perbandingan, Kane kini telah mencetak 41 gol hanya dalam 36 pertandingan. Ia kemungkinan akan mencetak rekor yang hampir mustahil dicapai jika catatan golnya terus berlanjut. Raksasa Premier League Liverpool dilaporkan mendapatkan kemajuan dalam usahanya memperpanjang kontrak Luis Diaz. Liverpool sekarang ini sedang disibukkan oleh menipisnya kontrak 3 pemain pilarnya. Mereka adalah Mohamed Salah, Virgil van Dijk, dan Trent Alexander-Arnold. Selain itu, mereka juga akan segera menyelesaikan perpanjangan kontrak Luis Diaz. Kabarnya, Liverpool sudah bergerak untuk mencoba memperpanjang kontrak pemain Kolombia tersebut. Rumor ini diklaim oleh Rousing the Cop. Hanya saja tak disebut berapa lama mereka ingin memperpanjang kontrak Diaz. Laporan itu juga menyebut bahwa Liverpool sudah membuka komunikasi dengan pihak sang winger. Nego pun sudah dilakukan. Media itu menyebut ada kemajuan dalam proses pembicaraan yang dilakukan kedua kubu. Diaz adalah pilar penting bagi amunisi Liverpool saat ini. Ia sudah mencatatkan 5 gol dan 1 assist dari 6 laga di Liga Champions dan Premier League. Total ia telah bermain sebanyak 104 bagi The Reds di semua ajang kompetisi. Dalam prosesnya, Diaz mencetak 29 gol. Ia juga mengukir 14 assist. Rencananya sebelum Januari, Liverpool akan segera menuntaskan kontrak Luis Diaz. Bek Arsenal, Takehiro Tomiyasu dilaporkan menarik minat beberapa klub Serie A termasuk Napoli, Juventus dan Inter. Tomiyasu disebut siap meninggalkan Arsenal pada bursa transfer Januari setelah kehilangan tempat di Emirates Stadium. Menurut Calcio Mercato, dengan banyaknya minat dari klub Liga Italia maka menurut Calcio Mercato Arsenal bersedia membiarkan Tomiyasu pergi dengan biaya sekitar 20 juta euro pada bursa transfer Januari nanti. Tomiyasu masih dalam pemulihan akibat cedera lutut, dan dengan kedatangan Riccardo Calafiori kemungkinan besar Tomiyasu akan segera tinggalkan Arsenal demi mendapatkan waktu bermain yang ideal. Tomiyasu tidaklah asing dengan Liga Italia, karena sebelumnya dia pernah bermain untuk Bologna, sebelum akhirnya berlabuh ke Arsenal. Menurut Calcio Mercato, kepulangan Tomiyasu ke Liga Italia akan menambah keseruan kompetisi terlebih yang mengincarnya adalah tim-tim yang sedang menambah amunisi untuk perebutan gelar juara. Media sepak bola Spanyol, Marca memprediksi bahwa Ballon d'Or 2024 ini akan jadi milik Vinicius Junior. Melihat persaingan ketat tahun ini, Vinicius seharusnya jadi salah satu unggulan. Tahun ini, seremoni Ballon d'Or dijadwalkan pada 28 Oktober 2024 mendatang. Pada saat itulah dunia sepak bola bakal tahu siapa pesepak bola terbaik di dunia yang dinobatkan untuk tahun ini. Nah, ada beberapa nama menarik yang bersaing. Sebut saja Rodri dan Erling Haaland dari Manchester City, dan pemain-pemain Real Madrid seperti Dani Carvajal, Jude Bellingham, dan tentu saja Vinicius Junior. Namun Marca lebih memprediksi bahwa Vini adalah kandidat terkuat peraih Ballon d'Or. Salah satu buktinya terlihat dalam 2 final Liga Champions yang telah dia ikuti. Pada edisi terakhir kompetisi tersebut, Vinicius berkontribusi langsung dalam terciptanya 11 gol untuk Real Madrid, terdiri dari 5 assist dan 6 gol. Kiper Arsenal David Raya tampil gemilang dalam pertandingan melawan Manchester City. Mantan bek Tottenham Gary Stevens pun memuji Raya sebagai kiper terbaik dunia. Raya tampil gemilang dalam pertandingan tersebut meski gawangnya kebobolan 2 gol. Ia membuat beberapa penyelamatan krusial sehingga timnya bisa membawa pulang 1 poin. Penampilan Raya di Etihad Stadium menuai pujian dari Stevens. Menurutnya, Raya sedang dalam performa terbaiknya. Ia jelas seorang penjaga gawang yang sedang dalam performa terbaiknya.
Ia dominan saat memberikan umpan silang dan ia adalah penjaga gawang yang hebat, kata Stevens kepada Stadium Astro. Karena penampilan gemilangnya itu, Stevens juga menganggap Raya sebagai salah satu kiper terbaik dunia. Ya, ia berada di sana. Sekarang saya tegaskan tidak ada penjaga gawang yang lebih baik darinya, jelanjutnya. Berita selanjutnya. Daftar peminat Victor Gyökeres semakin bertambah panjang. Terbaru, raksasa Premier League, Liverpool dilaporkan berminat pada sang striker. Sejak musim lalu, Gyökeres mulai jadi buah bibir di sepak bola Eropa. Pasalnya sang striker mampu mencetak lebih dari 40 gol dalam semusim bagi Sporting. Ketajaman bomber Swedia ini menarik perhatian sejumlah klub top IPL. Chelsea dan Arsenal dikabarkan sangat ingin memboyong sang striker di tahun 2025 nanti. Dilansir Tea Emtal, ada peminat baru untuk jasa Gyökeres. Sang striker kini masuk dalam radar Liverpool. Menurut laporan tersebut, Liverpool sangat tertarik untuk merekrut Gyökeres di musim depan. Ini disebabkan Arne Slot dikabarkan kurang sreg dengan Darwin Núñez. Ia menilai striker asal Uruguay itu kurang cocok dengan skema permainan yang ia siapkan. Namun laporan yang sama mengklaim bahwa untuk membajak Gyökeres dari Sporting Lisbon itu bukan perkara mudah. Klub Portugal itu sangat menyukai sang striker. Mereka dikabarkan sangat enggan berpisah dengan sang pemain dalam waktu dekat ini. Ia juga memiliki klausul rilis yang mencapai 100 juta euro. Jadi Liverpool dan klub-klub peminat Gyökeres bakal pikir dua kali sebelum mencoba merekrutnya. Berita selanjutnya. Inter Milan kalah mengejutkan dari rival kota AC Milan dalam Derby della Madonnina pertama musim ini. Tidak disangka-sangka, skuad Simone Inzaghi justru keok 1-2. Inter tidak sesuai prediksi karena main lebih buruk. Pasukan Simone Inzaghi tampak tidak bekerja sama dengan baik sebagai tim. Milan, di sisi lain, tampil impresif untuk memanfaatkan kelemahan Inter. Inter memang masih jadi favorit juara Serie A musim ini. Kekalahan dari Milan seharusnya tidak mengubah itu. Namun, Inzaghi pun mengakui bahwa timnya mungkin memiliki persoalan mental. Saya merasa bahwa kami kehabisan energi mental, lebih daripada fisik. Kami hanya bisa mengambil hal positif dari kekalahan pahit ini dan belajar untuk lebih baik lagi, ditutup Inzaghi. Berita selanjutnya. 3 penyerang tengah timnas Indonesia tampil apik pada pekan kelima dan 6 BRI Liga 1. Mereka kompak mencetak gol dan bermain bagus usai menjalani FIFA Matchday edisi September 2024 lalu. Shin Tae-yong memanggil 3 penyerang dari klub BRI Liga 1 untuk membela timnas Indonesia, lawan Arab Saudi dan Australia. 3 pemain itu adalah Hoki Caraka, Ramadan Sananta, dan Dimas Derajat. Hanya saja, mereka tidak mendapat banyak kesempatan pada 2 laga itu. Mereka kalah bersaing dengan Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangon yang jadi andalan Shin Tae-yong di lini depan. Namun, mereka mendapat kesempatan penting pada pemanggilan itu. Timnas Indonesia baru saja merekrut pelatih khusus untuk penyerang dari Korea Selatan yakni Yeom Kim-hun. Ramadan Sananta jadi pemain yang langsung tancap gas usai pulang dari timnas Indonesia. Pemain 21 tahun itu mencetak gol saat Persis Solo menang 4-0 atas Madura United. Sananta mencetak gol lewat sepakan keras. Setelah Sananta, giliran Hoki Caraka yang unjuk gigi. Hoki tampil apik pada duel lawan Borneo FC. Lalu, pada laga pekan ke-6, pemain 20 tahun itu mencetak 2 gol indah pada duel lawan Arema FC. Terbaru, giliran Dimas Derajat yang bikin gol. Dimas Derajat mencetak 1 dari 2 gol Persib saat menang atas Persija Jakarta. 3 pemain di atas memberi dampak positif bagi klubnya setelah pulang dari timnas Indonesia.